Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan kemarin, yaitu materi mengenai ukuran pemusatan data dan letak data. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai ukuran penyebaran data. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai ukuran penyebaran data. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan dan menghitung berbagai ukuran penyebaran data. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep ukuran penyebaran data dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, manfaat pembelajaran ukuran penyebaran data itu sangat banyak sekali di kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu hanya mencontohkan dalam bidang industri, yaitu dalam bidang industri atau usaha, ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk mengukur keragaman atau variansi performa kerja beberapa karyawan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Nah, contoh yang lain, untuk mengetahui seberapa jauh penyimpangan produktivitas yang terjadi di bidang industri. Sekarang, kita akan masuk ke materi, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Sebelumnya, Ibu akan menunjukkan dulu peta konsep dari ukuran penyebaran data yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, di sini ada bagian mengenai ukuran penyebaran data, di mana kita akan mempelajari ukuran penyebaran data, yaitu pada data tunggal dan data kelompok. Nah, dari masing-masing itu, kita akan mempelajari mengenai jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai ukuran penyebaran data pada data tunggal. Yang kita akan pelajari mengenai jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, variansi atau ragam, simpangan baku atau standar deviasi, dan koefisien variansi. Ukuran penyebaran data tunggal yang pertama yaitu mengenai jangkauan atau biasa disimbolkan dengan huruf R. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil pada sekelompok data. Nah, rumus dari jangkauan itu sendiri yaitu R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Keterangan untuk R sama dengan jangkauan atau rentang, X maksimum sama dengan nilai data terbesar dan X minimum sama dengan nilai data terkecil. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini diketahui ada data 7, 8, 4, 5, 6, 6, 9, dan 3. Nah, data ini merupakan data tunggal. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, kalian mengerjakannya itu dengan menggunakan ukuran penyebaran data tunggal ya, jangan yang berkelompok. Karena kalau berkelompok ini juga susah karena ini tidak ada intervalnya. Nah, ini dikerjakan dengan menggunakan data tunggal. Nah, di sini ada pertanyaan, tentukan jangkauannya. Untuk penyelesaiannya yaitu untuk mempermudah dalam menghitung, kita urutkan terlebih dahulu data-data ini dari yang nilainya terkecil sampai terbesar. Di sini data setelah diurutkan yaitu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk jangkauannya berarti digunakan dengan rumus R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum, di mana setelah data diurutkan didapat di sini data yang terbesar yaitu 9 dan data yang paling kecil yaitu 3. Jadi tinggal dikurangi 9 dikurangi 3, hasilnya sama dengan 6. Jadi jangkauan dari data yang sudah dicari ini adalah 6. Untuk selanjutnya yaitu mengenai jangkauan antar kuartil atau biasa disimbolkan dengan H. Nah, jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antar kuartil ketiga atau biasa disimbolkan dengan Q3 dengan kuartil pertama atau disimbolkan dengan Q1. Nah, hamparan ini atau jangkauan antar kuartil ini
dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan Q3 dikurangi Q1, di mana keterangannya hanya itu sama dengan jangkauan antar kuartil atau hamparan, Q1-nya itu sama dengan kuartil pertama, Q3 sama dengan kuartil ketiga. Nah, ada contoh, diketahui di sini ada data 6, 6, 8, 5, 9, 6, 7, 5, 5, 7, 9, 7, 8, dan 8. Nah, ada pertanyaan, tentukan jangkauan antar kuartil. Untuk penyelesaiannya yaitu, yang pertama, sama seperti tadi, kita mengurutkan terlebih dahulu data-data yang diketahui dari nilai yang terkecil sampai ke terbesar untuk mempermudah dalam menghitung. Nah, selanjutnya kita cari dulu kuartil. Nah, dari data tunggal ini, setelah dicari dan dibagi menjadi 4 bagian yang sama karena kuartil, maka didapat Q1-nya itu sama dengan 6, Q2-nya itu sama dengan 7. Kenapa? Karena setelah dibagi menjadi 4 bagian yang sama, diperoleh Q2-nya itu berada di sini. Q2-nya itu berada di sini. Nah, maka untuk mencari Q2 atau median atau nilai tengah, kita cari dengan menggunakan rumus 7 ditambah 7 dibagi 2, dihasilkan sama dengan 7. Untuk Q3-nya itu ketemu sama dengan 8. Nah, untuk mencari jangkauan antar kuartil, kita gunakan rumus H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, karena tadi Q3-nya sudah ketemu 8 dan Q1-nya itu sama dengan 6, maka diperoleh hasil 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Untuk selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data tunggal pada simpangan kuartil atau biasa disimbolkan dengan QD. Simpangan kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil atau H, atau setengah kali selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Nah, rumusnya itu QD sama dengan setengah kali H atau hamparan atau jangkauan antar kuartil sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Nah, semisal dari soal yang tadi, kalau sudah diketahui hamparan atau jangkauan antar kuartilnya, kalian tinggal menggunakan rumus ini saja. Langsung saja dimasukkan hasil dari jangkauan antar kuartil. Atau kalau misalkan dari soalnya itu tidak ada atau tidak dicari hamparannya terlebih dahulu, maka langsung menggunakan rumus ini. Sebenarnya itu sama saja, nanti hasilnya juga sama. Nah, keterangan di sini QD itu sama dengan simpangan kuartil, hanya itu jangkauan antar kuartil atau hamparan. Q1-nya itu sama dengan kuartil pertama dan Q3 itu sama dengan kuartil ketiga. Nah, contoh dari contoh yang tadi juga sama kan, sudah didapat tadi hamparannya atau jangkauan antar kuartilnya itu kan 2. Nah, kita sebenarnya langsung saja dengan menggunakan rumus QD sama dengan setengah kali H. Berarti setengah dikali 2, tadi kan hasilnya 2 hamparannya, berarti hasilnya itu 1. Atau di sini ibu menggunakan rumus QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah kali Q3-nya tadi sudah ketemu 8 dan Q1-nya itu sama dengan 6, maka setengah dikali 2 hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya mengenai simpangan rata-rata atau biasa disimbolkan dengan SR. Simpangan rata-rata adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data XI dengan nilai rata-rata X bar dibagi banyaknya data atau N. Nah, rumusnya itu SR sama dengan sigma dari harga mutlak XI dikurangi X bar, di mana E-nya itu dimulai dari 1 sampai ke N, dibagi N. Keterangan SR-nya itu sama dengan simpangan rata-rata, XI itu sama dengan data ke I, X bar-nya itu sama dengan rata-rata hitung atau min, dan N-nya itu banyaknya data. Selanjutnya yaitu mengenai variansi atau ragam, biasa disimbolkan dengan S kuadrat. Ragam atau variansi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data.
Nah, untuk variansi, rumusnya itu sama dengan S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurangi X bar kuadrat, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai ke N, dibagi N. Keterangan, untuk S kuadratnya itu sama dengan variansi atau ragam, XI-nya itu sama dengan data ke I, X bar itu sama dengan rata-rata hitung atau min, dan N-nya itu sama dengan banyaknya data. Selanjutnya yaitu ada simpangan baku atau standar deviasi, atau biasa juga ada yang menyebutkan bahwa deviasi standar itu sama saja. Biasa disimbolkan dengan huruf S. Simpangan baku merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Nah, untuk S itu rumusnya S sama dengan akar dari variansi atau S kuadrat, atau bisa dicari dengan menggunakan rumus S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar kuadrat, di mana I-nya tadi dimulai dari 1 sampai ke N, dibagi N. Nah, keterangan S itu sama dengan simpangan baku, S kuadrat sama dengan variansi atau ragam, XI itu sama dengan data ke I, X bar sama dengan rata-rata hitung atau min, dan N itu banyaknya data. Selanjutnya ada koefisien variansi, atau biasa disimbolkan dengan KV. Koefisien variansi atau KV adalah perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata hitungnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, KV itu rumusnya sama dengan S dibagi X bar dikali 100%, di mana KV itu sendiri sama dengan koefisien variansi, S-nya itu sama dengan simpangan baku, dan X bar-nya itu sama dengan rata-rata hitung atau min. Nah, untuk selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data pada data berkelompok. Di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai jangkauan, yang kedua simpangan rata-rata, variansi atau ragam, simpangan baku atau standar deviasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jangkauan. Jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah, atau selisih tepi kelas tertinggi dengan tepi atas kelas tertinggi. Maksud saya ini sebenarnya selisih tepi atas kelas tertinggi ya, ini berarti salah, mohon maaf. Ini tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini ada tabel frekuensi di mana nilai dari kelas interval 41 sampai 49. Untuk frekuensinya itu ada 3 dan nilai tengahnya itu ada 45. Nah, nilai tengah di sini diperoleh dari 41 ditambah 49 dibagi 2, hasilnya 45. Nah, ini yang lainnya juga sama di bawahnya, sehingga untuk FI-nya itu sendiri dihasilkan jumlahnya itu ada 36. Nah, yang pertama ditanyakan itu jangkauannya itu berapa sih? Nah, di sini ada penyelesaian. Di sini Ibu menggunakan rumus jangkauan sama dengan titik tengah kelas tertinggi dikurangi titik tengah kelas terendah. Nah, maksudnya titik tengah kan ini XI ya. XI kelas tertinggi berarti ini yang di sini dicari nilai yang tertinggi atau terbesar. Nah, nilai yang tertinggi kan di sini kan ada 90. Nah, terus nilai yang terendah di sini kan ada 45. Jadi tinggal dikurangi. R itu sama dengan 90 dikurangi 45 sama dengan 45. Untuk yang kedua yaitu ada simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata atau SR data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Untuk SR sama dengan sigma dari FI dikali harga mutlak XI dikurangi X bar, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai K, dibagi sigma dari FI, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai K. Untuk keterangan, SR-nya itu sama dengan simpangan rata-rata, XI-nya itu sama dengan data ke I, X bar-nya itu sama dengan rata-rata hitung atau min,
FI-nya itu sama dengan frekuensi data ke I. Dan sebenarnya hanya ada kakak itu banyaknya kelas interval. Yang C, variansi atau ragam. Nah, variansi atau ragam data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. S kuadrat sama dengan sigma dari FI dikali XI dikurang X bar kuadrat, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai K, dibagi sigma dari FI. Nah, I-nya itu dimulai dari 1 sampai K. Untuk keterangan, S kuadrat itu sama dengan variansi atau ragam, XI itu sama dengan data ke I, X bar-nya itu sama dengan rata-rata hitung atau min, dan FI-nya itu sendiri sama dengan frekuensi data ke I. Untuk selanjutnya yaitu ada simpangan baku atau standar deviasi, biasa disimbolkan dengan S. Simpangan baku pada data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. S itu sama dengan akar dari S kuadrat atau variansi, atau sama dengan bisa menggunakan rumus akar dari sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai K, dibagi sigma dari FI, I-nya itu dimulai dari 1 sampai K. Untuk keterangan, S-nya itu sama dengan simpangan baku, S kuadrat sama dengan variansi atau ragam, XI sama dengan data ke I, X bar-nya itu sama dengan rata-rata hitung atau min, dan FI itu sama dengan frekuensi data ke I. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh. Di sini ada contoh. Perhatikan data berat badan ibu-ibu PKK yang disajikan dalam bentuk poligon berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada diagram poligon, di mana di sini ada titik-titik tengah, berarti itu menunjukkan nilai tengah ya, bukan interval, tapi langsung nilai tengah. Berarti ini sebagai XI dan frekuensi di sini sebagai FI. Nah, di sini kalian bisa lihat dari 47 titiknya itu menunjukkan garis ke tengah di sini, berarti di sini itu ada angka 3. Nah, untuk 52 di sini menunjukkan angka ke 8 dan 57 menunjukkan angka ke 13. Kenapa 13? Karena di sini letak titiknya itu berada di tengah-tengah ya di sini. Dan untuk 62 itu 4, 67 itu 2. Nah, tentukan. Yang pertama A, simpangan rata-rata, yang B, ragam atau variansi, yang C, ada standar deviasi. Kita masuk ke penyelesaian. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita identifikasi terlebih dahulu yang diperlukan dalam tabel frekuensi, dalam membuat tabel frekuensi. Nah, karena kita akan mencari tadi simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi, maka kita akan membutuhkan XI FI, FI kali XI, XI dikurangi X bar dalam harga mutlak, dan FI dikali harga mutlak XI dikurangi X bar, ini XI dikurangi X bar kuadrat, dan FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui apa yang kita perlukan, nah kita selanjutnya mencari X bar itu sendiri, karena di sini kita membutuhkan X bar ya, jadi kita mencari X bar atau rata-rata hitung atau min. Nah, dari data tadi diperoleh bahwa I-nya itu kan dari 1 sampai 5. Tadi kan ada ini ya, ada 5 data ya. Kalian bisa lihat sebentar. Ini ada 5 data yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data atau 5 kelas. Atau 5 titik tengah. Jadi di sini I-nya itu dari 1 sampai 5 dan FI kali XI dibagi sigma dari FI, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai 5. Diperoleh tadi setelah data yang tadi
diperoleh 1680 dikurangi 30 sama dengan 56. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada angka atau ada data yang pertama, yaitu nilai tengah untuk 47. Kan frekuensinya ada 3, berarti FI kali XI nya itu 141, diperoleh dari FI 3 dikali 47, hasilnya 141. Selanjutnya kita cari XI dikurangi X bar. Nah, karena X bar tadi sudah ketemu 56, maka kita cari untuk nilai tengah yang pertama, kan 47 dikurangi 56 dihasilkan negatif 9 dalam harga mutlak. Karena harga mutlak berarti kita anggap sebagai positif 9. Selanjutnya tinggal dikali FI dikali XI ini ya, sebentar kursornya. Ini FI dikali XI dikurangi X bar, hasilnya 27, diperoleh dari ini 3 dikali 9. Terus ini juga sama, XI nya tadi kan 47 karena data yang pertama, dikurangi 56 dikuadratkan, hasilnya kan negatif 9, dikuadratkan hasilnya 81. Nah, ini juga sama, 243 itu diperoleh dari 3 dikali 81. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di sini, setelah dilakukan perhitungan sampai data ke 5, maka dihasilkan FI-nya itu sama dengan 30, fiksi atau FI kali XI-nya itu 1680, dan FI dikali harga mutlak XI dikurangi X bar, hasilnya itu jumlahnya ada 118, dan FI dikali XI dikurangi X bar. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita akan mencari simpangan rata-rata. Dari data yang tadi sebelumnya, yang ada tabel, sebentar, ini masih loading. Ini ya, dari data ini, setelah dicari, kan tadi untuk sigma dari FI dikali harga mutlak XI min X bar, kan hasilnya ada 118. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. Untuk simpangan rata-ratanya sama dengan ini rumusnya ya, bisa kalian lihat. Berarti 118 dikurangi 30. Nah, 30 itu dari ini jumlah dari frekuensinya ada 30, maka dihasilkan 3,933. Nah, selanjutnya itu ya gitu juga sama seperti tadi, untuk ragam mata variansi dengan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma dari FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai K. Karena K-nya atau banyaknya panjang kelas itu ada 5, maka K-nya itu sama dengan 5 dibagi sigma dari FI. Untuk sigmanya atau jumlahnya itu ada 770 dibagi 30 FI-nya. Nah, dihasilkan 25,667. Selanjutnya, yang terakhir ada simpangan paku. Nah, karena di sini sudah ketemu untuk variansinya, maka langsung saja kita menggunakan rumus S sama dengan akar dari variansi, atau S kuadrat sama dengan akar dari 25,667 dihasilkan 5,066. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, nanti ibu akan mengirimkan tugas yang akan kalian kerjakan lagi di modul ya, atau di LKS nanti lewat grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatian kalian, dan terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran hari ini.